menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bersama saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Agung, Ibu Hajah Nurhuda. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Kedatangan saya kali ini Bu untuk pemenuhan tugas di pendidikan calon guru penggerak, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral. Keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan rujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama membuat identifikasi masalah. Setelah itu diidentifikasi lalu kita carikan beberapa solusi tentang permasalahan tersebut. Setelah kita menemukan solusi, lalu kita memilih solusi apa yang terbaik untuk permasalahan tersebut agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan bijaksana. Oke Ibu, selanjutnya nih Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Jika ada permasalahan, ada prosedur yang dilakukan. Yang pertama, kita cari penyebab permasalahan tersebut. Apa saja, apakah berasal dari dalam diri orang tersebut atau dari orang lain. Dan dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi kepada Dewan Guru untuk membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar selaku kepala sekolah apa yang saya putuskan, kalau saya putuskan sendiri nantinya belum tentu terbaik bagi kita. Maka saya mengajak kepada Dewan Guru untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik saat kita menghadapi suatu kasus. Oke, baik Ibu. Tadi ada suatu prosedur Bu ya yang Ibu lakukan. Ya. Yang pertama mencari penyebab masalahnya, terus mengajak Dewan Guru untuk berdiskusi dan berkolaborasi untuk membantu Ibu mencarikan solusi dari permasalahan untuk menyelesaikan kasus tersebut ya Bu ya. Kemudian dari cara-cara tersebut, apakah ada cara yang paling efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu kasus? Yang paling efektif yaitu kita mengajak berdiskusi, bermusyawarah dari yang mempunyai kasus. Misalnya kasus antara siswa dengan siswa, atau mungkin kasus yang kita hadapi tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan. Makanya kita cari dulu siapa yang punya kasus setelah itu. Yang punya kasus itu kita panggil, kemudian kita cari tahu permasalahannya apa
agar dapat kita cari solusinya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan. Baik Ibu, selama ini nih Bu, apa saja hal-hal atau tantangan nih yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Misalnya nih, ada salah satu kasus yang sangat sulit nih Bu untuk dipecahkan. Nah, seperti apa Bu tantangannya? Tantangan yang terberat bagi saya selama ini adalah kasus di sekolah, di mana pelakunya adalah alumni di sekolah ini. Kalau kasus ini hanya saya bawa sampai ke jalur hukum, saya kasihan pada anak tersebut. Tapi kalau tidak saya kasuskan, saya khawatir nanti merembet kepada teman-teman yang lain untuk berbuat suatu kasus di sekolah ini. Itu merupakan suatu kasus yang terberat bagi saya. Tapi saya sadar, apapun yang terjadi, saya harus mengutamakan disiplin dan bagaimana masa depan anak ini nantinya. Karena setiap manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah sadar untuk mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Baik Ibu, dalam penyelesaian masalah ini Bu ya, atau suatu kasus, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu nih Bu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Kalau jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah, saya tidak ada jadwal khusus. Jika ada terjadi suatu kasus dalam sekolah, maka saat itu juga akan diselesaikan. Karena semakin cepat diselesaikan, makin semakin baik. Baik itu bagi yang mempunyai kasus dan juga untuk sekolah. Begitu Bu ya. Jadi langsung diselesaikan pada saat kejadian ya Bu ya. Oke. Kemudian nih, selama ini adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus di sekolah Ibu? Ya, yang membantu kami untuk menyelesaikan suatu kasus itu adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan guru, murid, ataupun orang tua. Kita lihat kasusnya dulu, apakah bisa diselesaikan tanpa orang tua, ataukah kasusnya ini penting dan harus melibatkan orang tua. Maka orang tua harus dilibatkan untuk membantu menyelesaikan kasus yang dihadapi di sekolah. Jadi yang dapat membantu Ibu itu adalah guru, Bu ya, juga orang tua dari siswa. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari cara-cara Ibu tadi menyelesaikan permasalahan tadi Bu? Pembelajaran yang saya ambil itu adalah kita sadar bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai suatu masalah. Sebaik-baiknya orang adalah mampu menyelesaikan masalah secepatnya. Sebaik-baiknya orang yang salah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki kesalahan agar semakin menjadi orang yang lebih baik. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil bahwa setiap orang pasti mempunyai masalah ya Bu ya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Begitu ya Bu ya. Nah, terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk diwawancarai pada hari ini dan selalu mendukung saya pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Ya, Bu Yati, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.